Oke, mari kita langsung bahas sesuatu yang benar-benar mengubah permainan di dunia kecerdasan buatan. Kita sedang melihat pergeseran besar dari komputasi cloud yang jauh di sana, pindah langsung ke browser lokal Anda. Kalau selama ini kita mikir bahwa menjalankan model AI selalu butuh server raksasa atau biaya langganan bulanannya mahal, nah bersiaplah, karena apa yang akan kita bedah kali ini benar-benar mematahkan aturan itu. Kita bakal melihat bagaimana sebuah ekstensi browser baru membawa revolusi tanpa API key, tanpa cloud, dan semuanya beroperasi murni dari mesin Anda sendiri. Keren banget kan? Coba bayangkan skenario ini sebentar. Anda lagi asyik riset atau kerja keras, lalu tiba-tiba, jepret, wifi mati. Nyebelin banget pastinya. Tapi bagaimana kalau asisten AI Anda tetap hidup 100%? Bayangkan agen yang kuat yang bisa menavigasi web, merangkum halaman, dan mencari data, tanpa perlu server awan yang mahal, bahkan tanpa koneksi internet sama sekali. Beberapa tahun lalu ini mungkin kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi hari ini benar-benar sudah jadi kenyataan teman-teman. Untuk memahami betapa gilanya teknologi ini, agenda kita hari ini akan mengupas semuanya langkah demi langkah. Kita mulai dari masalah AI cloud saat ini, lalu kita akan mengenal agen lokal ini, mengintip teknologi cerdas di balik layar yang membuatnya bekerja, melihat kemampuan web di dunia nyata, dan kita tutup dengan masa depan AI lokal. Oke, kita masuk ke bagian 1. Masalah AI Cloud. Sebelum kita bisa benar-benar mengapresiasi inovasi baru ini, kita harus jujur dulu soal status quo asisten browser yang sering kita pakai sekarang. Coba perhatikan baik-baik kontras yang sangat mencolok di sini. Di satu sisi, AI Cloud itu seperti mimpi buruk privasi. Setiap halaman web, setiap baris teks yang Anda baca, dikirim ke server perusahaan entah di mana. Belum lagi ujung-ujungnya Anda mentok di paywall atau harus bayar karena biaya server mereka mahal. Dan ya, tanpa sinyal, asisten itu sama sekali nggak berguna. Tapi di sisi lain, lihat AI lokal. Privasi Anda mutlak. Data penjelajahan nggak pernah meninggalkan komputer Anda. Anda memakai kekuatan GPU sendiri secara gratis, dan sistemnya jalan mulus meskipun Anda lagi ada di dalam pesawat terbang tanpa Wi-Fi sama sekali. Nah, itu membawa kita ke bagian 2, mengenal agen lokal. Disinilah segalanya mulai menjadi sangat nyata. Saya harus tekankan, ini bukan sekedar proyek iseng akhir pekan dari seorang pemula ya. Ekstensi ini dibangun oleh Nico Martin. Dia bukan orang sembarangan, seorang machine learning engineer di Hugging Face dan juga Google Developer Expert. Nico ini secara harfiah ikut mengembangkan fondasi teknologi web yang dipakai ekstensi ini. Jadi ini adalah implementasi referensi kelas atas yang dirancang oleh pakarnya langsung untuk mendobrak batas teknologi saat ini. Kalau Anda butuh bukti betapa seriusnya proyek ini, tim resmi Google Gemma bahkan memberikan stempel persetujuan publik mereka. Ketika kreator dari model AI itu sendiri memvalidasi dan mendukung ekstensi yang berjalan secara lokal, pakai Gemma 4 E2B dan Web GPU ini, wah Anda tahu ini adalah sebuah terobosan yang masif. 3. Angka ini super penting. Kenapa? Karena Anda hanya butuh mengunduh file model sebesar 3 GB. 3 GB, bayangkan! Cukup sekali unduh, dan file ini bakal menetap selamanya di dalam penyimpanan browser Anda. Setelah itu, nggak ada lagi koneksi ke server model. Setiap kali agen ini berpikir atau merangkum halaman, semuanya diproses langsung oleh mesin Anda. Cuma Anda, browser Anda, dan file 3 GB ini. Sekarang kita sampai di bagian ketiga, teknologi cerdas di balik layar. Anda mungkin dari tadi bertanya-tanya, gimana sih caranya laptop biasa bisa ngejalanin AI seberat ini tanpa meledak kepanasan? Rahasianya ada pada pembagian tugas. Ekstensi ini nggak cuma pakai satu, tapi dua model secara bersamaan. Ibarat otak ada Gemma 4 E2B sebagai otak penalaran utama dengan memori yang luas banget untuk berpikir dan mengambil keputusan. Terus, sebagai pendampingnya ada mini LLM NV2. Ini model mungil yang tugasnya cuma satu, menerjemahkan teks jadi vektor, biar Anda bisa melakukan pencarian cerdas. Kombinasi keduanya ini benar-benar brilian. Terus, gimana raksasa ini bisa muat di memori browser? Kata kuncinya, kuantisasi Q4F16. Singkatnya, ini tuh teknik atau lebih tepatnya trik kompresi luar biasa yang menciutkan ukuran otak AI menjadi sangat kecil, tapi tetap pintar. Tanpa trik cemerlang ini, Anda butuh komputer seharga puluhan juta. Tapi dengan kuantisasi, model-model ini masuk dengan nyaman ke laptop yang Anda pakai sekarang. Tapi tunggu dulu, tantangannya bukan cuma memori. Chrome itu punya aturan keamanan super ketat yang disebut Manifest V3. Kalau dipaksain, browser bisa langsung ngehang. Nah, Nico dengan cerdik memecah sistem ini jadi 3 lapis. Ada lapisan pekerja di belakang layar yang nahan beban berat modelnya, lalu panel samping yang ringan buat kita chatting, dan skrip konten yang terjun langsung ke halaman web buat nge-highlight teks. Kerja sama tim yang elegan ini bikin browser Anda tetap enteng dan anti lelet.
Dan bagian ini yang bikin saya geleng-geleng kepala. Gimana sih AI ini benar-benar berpikir secara mandiri lewat loop agent web? Jadi waktu Anda nanya, dia nggak asal nebak teks. Dia ngecek, saya butuh alat nggak ya buat ini? Kalau butuh, dia minta browser ngejalanin fungsi tertentu. Lalu hasilnya dia baca lagi untuk dianalisis. Proses muter ini terjadi terus-menerus dengan mulus sampai dia yakin masalah Anda udah beres 100%. Masuk ke bagian 4, kemampuan web di dunia nyata. Di atas kertas memang terdengar canggih, tapi pertanyaannya apa manfaatnya buat kita sehari-hari? Nah, asisten ini punya 3 kekuatan utama yang bakal jadi penyelamat hidup Anda. Manajemen tab yang otomatis, interaksi langsung dengan teks di website, seperti merangkum panjang lebar jadi singkat, dan yang menurut saya paling gila, integrasi basis data pencarian riwayat berbasis makna. Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Lagi pusing ngerjain tugas, buka puluhan tab sampai ikonnya hilang semua. Terus mau cari tab bank aja susahnya minta ampun. Alih-alih klik satu-satu kayak orang bingung, Anda tinggal ketik, beralih ke tab bank saya. Zap! Agen ini paham dan langsung narik Anda ke halaman itu detik itu juga. Bayangkan berapa banyak waktu yang dihemat? Tapi jujur aja, fitur pencarian riwayat semantik ini yang paling bikin melongo. Dia nggak nyari teks berdasarkan ketikan persis. Pernah nggak sih lupa judul artikel yang dibaca minggu lalu? Browser biasa pasti menyerah. Tapi di sini Anda tinggal bilang, cariin artikel soal cara neken biaya server. Dan meskipun judul aslinya beda total, AI ini ngerti maknanya dan langsung nemuin artikel itu dari memori lokal. Gila banget kan? Tentu saja, semua kecanggihan ini nggak ada gunanya kalau Lola alias loading lama. Itulah kenapa angka 25 ini krusial. Di laptop modern seperti yang pakai chip M3 atau M4, AI lokal ini bisa ngebut-ngebut ngehasilin 25 token per detik. Ngebut banget. Nggak ada lagi nunggu balasan dari server jauh. Semuanya instan, mulus, langsung di depan mata Anda. Akhirnya, kita sampai di bagian 5. Masa depan AI lokal. Dari semua hal menakjubkan tadi, pertanyaannya, mau dibawa kemana teknologi ini? Inti paling penting yang harus kita sadari di sini adalah keamanan privasi yang benar-benar tidak tertembus. Anda sekarang punya asisten super pinter yang aman banget dipakai di portal dokumen rahasia kantor atau halaman bank. Kenapa? Karena datanya nggak pernah lari ke internet. Dan berkat sifatnya yang open source di GitHub, siapa saja bisa mengambil arsitektur jenius ini dan membangun alat-alat custom yang lebih gila lagi ke depannya. Kita baru aja menyentuh permukaannya saja. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau model sekuat 2 miliar parameter bisa jalan mulus, cepat, gratis, dan sangat private langsung di browser Anda, buat apa lagi kita bergantung dan bayar mahal untuk layanan AI di cloud? Era komputasi personal sudah masuk ke babak baru, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan seru ini. Terus jaga privasi data Anda, dan sampai jumpa di explainer kita berikutnya.